الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat ini, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan kita, sekaligus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Bahkan karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita lupa, tidak bisa merawatnya dan mensyukurinya. Dan di antara nikmat itu seperti halnya nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam yang kita raih. Sudah barang tentu semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini tidaklah bisa kita hitung satu persatu dengan jari jemari kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam kita mewujudkan rasa syukur secara lisan, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah.
baik saat kita mendapatkan nikmat maupun ketika kita tertimpa oleh musibah. Mengapa demikian? Karena perlu kita sadari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita jauh lebih banyak daripada masalah-masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan di setiap saat dan waktunya. Itulah mengapa kita tak bersyukur ketika ditimpa musibah. Kemudian dengan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi adalah mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat-nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita akan terus menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu pandai bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya bukanlah sebagai hamba-hamba yang kufur akan nikmat Allah, sehingga kita bisa terhindar dari azabnya Allah, musibah dan malapetaka, serta kehidupan kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, dan begitu juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah maupun cobaan. Lalu di saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama kita telah memberikan panduan-panduan dengan senantiasa memegang prinsip-prinsip. Adapun dua prinsip yang dapat Al-Fakir sampaikan, yakni yang pertama asyukru 'indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru 'indal musibah, bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi satu tolak ukur, bisa menjadi barometer keimanan kita, keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar di dalam menjalani kehidupan yang terus menerus mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan maupun juga dengan musibah. Hal ini sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan juga buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini, sabar menjadi sebuah perisai dan senjata bagi orang-orang beriman di dalam rangka menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal harta benda jiwa, bahkan buah-buahan, ini adalah ujian yang sering kali kita temukan di dalam hidup ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lalu siapakah orang-orang yang sabar itu? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya, masih surat Al-Baqarah ayat 156, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah taala firmankan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua datang dari Allah dan kepadanya semua akan kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah adalah ujian sekaligus wujud daripada cintanya Allah kepada kita. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat di dalam menghadapi musibah tersebut. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, besarnya pahala seseorang, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa ridho menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka akan cobaan tersebut maka baginya kemurkaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan hidup ini. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu sempit untuk menghadapinya. Kesabaran kitalah yang kadang terlalu sedikit untuk menghadapi masalah maupun cobaan yang hadir dalam hidup kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita dapat melatih diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah taala, perihal bersyukur dan bersabar, tentu di saat ini pun kita wajib bersyukur bahwa bangsa kita Indonesia telah Allah Ta'ala merdekakan dari sisi teritorial selama 77 tahun kurang lebihnya, dan ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga atas perjuangan para pahlawan kita, para ulama kita, para habaib, para kiai yang telah berkorban dengan cucuran keringat dan darah demi untuk meraih kemerdekaan. Doa kita, semoga kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan yang totalitas dan para syuhada mendapatkan nikmat syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, tentu kita wajib bersabar. Barangkali masih banyak di antara kita yang belum Allah Ta'ala merdekakan dalam agama, sebab dakwah kita masih dibatasi, syiar pun masih tersekat. Mudah-mudahan ke depan dakwah kita bisa lebih luas dan bebas. Barangkali masih banyak di antara kita yang belum Allah Ta'ala merdekakan dalam ekonominya, sebab masih banyak kemiskinan di mana-mana. Mudah-mudahan ke depan Allah Ta'ala merdekakan kita dengan memberikan kemakmuran kepada kita dan kepada mereka-mereka yang masih di bawah garis kemiskinan. Barangkali masih banyak di antara kita yang belum Allah Ta'ala merdekakan dalam politiknya, sebab masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang zalim. Mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala merdekakan kita, Allah hadiahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh. Dan barangkali masih banyak di antara kita yang belum Allah Ta'ala merdekakan dalam seni budaya maupun tradisinya, sebab masih banyak seni budaya dan tradisi yang masih berbau maksiat. Mudah-mudahan ke depan Allah Ta'ala hapuskan segala kemaksiatan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan senantiasa kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan kita semua secara totalitas. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan bersabar atas segala ujian dan cobaan serta musibah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat